Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bahas soal kapan waktu yang tepat untuk resign jika nanti teman-teman dinyatakan lulus sebagai CPNS di 2024, terutama untuk dosen. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pengumuman, di sini dikatakan bahwa 5 sampai tanggal 12 Januari 2024 adalah waktu di mana pengumuman hasil, yaitu hasil integrasi antara SKD dan SKB. Di momen inilah teman-teman kemudian akan galau, kapan ya saya akan resign atau kapan ya saya akan ngobrol ke pimpinan. Nah, seharusnya kan dari awal kalian daftar, teman-teman itu harus sudah mendapatkan izin dari pimpinan karena ada surat kan dari pimpinan. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata ikut diam-diam gitu ya karena belum yakin kalau misalnya keterima. Nah, jadi gimana kapan waktu yang paling tepat? Nah, teman-teman, jadi untuk teman-teman setelah nanti dipanggil atau setelah kelulusan itu adalah teman-teman nanti masih dipanggil cukup lama ya. Jadi sekitar April ataupun ada bahkan yang dipanggil Juni dan itu dipanggil berdasarkan gelombang. Jadi tidak semua walaupun satu instansi yang sama teman-teman akan dipanggil juga yang sama. Jadi enggak ya. Kemudian yang berikut, kalau teman-teman saat ini sebagai dosen, kalau menurut saya pribadi adalah teman-teman coba sampaikan dulu ke kaprodinya atau ke dekannya kalau misalnya teman-teman masih pengen ngajar satu semester lagi ya supaya teman-teman isi BKD. Tujuannya adalah supaya BKD teman-teman tidak merah nantinya ketika masuk di kampus baru atau teman-teman migrasi ya. Karena kalau udah bolong satu, teman-teman untuk teman-teman yang serdos itu kan nggak bisa juga ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa sampaikan ke pimpinan kalau misalnya teman-teman nantinya akan mulai bekerja sekitar April atau Juni di kampus baru. Tapi di sisi lain teman-teman kan harus minta lolos butuh ya dari kampus sebelumnya. Nah, kalau bisa teman-teman itu nanti tanda tangan suratnya itu pindahnya sekitar bulan Maret aja ya, karena bulan Maret itu udah masuk TMT atau teman-teman diakui di SK itu adalah 1 Maret 2025. Jadi sebaiknya resignnya sebelum tanggal tersebut. Atau bisa juga teman-teman nanti suratnya itu adalah teman-teman sudah resign misalnya di Januari gitu ya, walaupun teman-teman pada kenyataannya teman-teman keluarnya bukan di tanggal tersebut. Karena apa? Karena panggilan untuk teman-teman tuh masih lama dan bisa jadi untuk beberapa bulan itu kan teman-teman bisa gunakan untuk mencari pengalaman ataupun bekerja terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya kalau teman-teman yang berada di instansi yang cukup ketat gitu ya. Jadi mendingan teman-teman sudah resign aja ya atau kalau misalnya pimpinannya masih bisa dikompromi untuk resignnya sebelum Maret itu boleh ya. Tapi sebaiknya setelah kelulusan teman-teman tanyakan terlebih dahulu ke pimpinan masing-masing. Tapi idealnya adalah teman-teman bisa mulai tidak bekerja itu adalah di bulan April aja atau di bulan Juni. Karena biasanya dipanggilnya agak cukup molor ya. Jadi jarang banget yang dipanggilnya di bulan Maret. Tetok di 1 Maret tuh jarang banget. Ya, jadi silakan untuk teman-teman pertimbangkan. Karena apa? Karena ketika nanti teman-teman masuk, kan teman-teman juga kan harus memiliki kesiapan finansial juga. Karena nanti gajinya baru 80%. Selain itu, sembari menunggu, lebih baik teman-teman gunakan untuk mencari pengalaman atau melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas. Misalnya, teman-teman harus tuntaskan dengan maksimal. Jadi, idealnya teman-teman sudah mulai tidak bekerja itu nanti di April atau Juni aja. Ya, jadi kalau misalnya kamu udah boleh resign gitu ya sama pimpinan kamu, tapi kamu boleh kok sering datang ke kantor atau nah itu boleh juga teman-teman mengisi waktu untuk mencari pengalaman sembari atau menunggu dipanggil dari kampus. Jadi setelah pengisian DRH itu bukan berarti teman-teman langsung dipanggil ya, karena kan itu masih sinkronisasi data juga. Dan juga tipsnya adalah dalam pengisian DRH jangan sampai ada dokumen-dokumen yang salah teman-teman upload atau namanya nggak sinkron dengan kartu keluarga dan lain sebagainya, teman-teman harus bisa tuntaskan semuanya ketika mengisi DRH itu biar kelar dan tidak ada masalah di kemudian hari. Karena kalau ada masalah di kemudian hari itu biasanya teman-teman nanti dipanggil di kampusnya jadi lebih lama kayak karena terdaftar DRH-nya itu lama.
Kemudian kalau teman-teman yang saat ini tidak bekerja, misalnya ngapain ya? Kalau misalnya nunggunya lama banget, nah teman-teman sebaiknya adalah teman-teman mulai membuat draft-draft jurnal. Jadi menulis artikel, mempublikasikan atau membuat opini, ya karena itu bakal berguna banget. Tapi teman-teman harus pakai afiliasinya adalah afiliasi kampus baru. Nanti diterbitkannya kalau bisa teman-teman kira-kira aja. Jadi kalau bisa diterbitkan jurnalnya itu setelah TMT, setelah 1 Maret. Jadi nanti itu bisa diakui untuk teman-teman naik jabatan ke asisten ahli. Nah, tujuannya adalah biar mempercepat teman-teman nanti dalam pengajuan. Walaupun ada syarat juga ya nanti untuk pengisian SKP. Tapi setidaknya teman-teman sudah punya jurnal yang terakreditasi sebagai penulis pertama. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk mengisi waktu luang. Jadi, semua waktu itu berharga, silakan teman-teman gunakan dengan baik. Kalau misalnya tadi mau resign, silakan dikomunikasikan dulu nih dengan pimpinannya. Tapi kalau masih diperbolehkan untuk bekerja, silakan untuk bekerja sampai bulan April atau Juni. Gitu aja ya teman-teman. Selamat bagi teman-teman yang nantinya lolos dan yang nggak lolos, kita masih bisa untuk mempersiapkan di tahun 2005 ya bersama cuitan dosen. Oke teman-teman semuanya, salam sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.